kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana cara merancang rancangan pembelajaran yang efektif dan juga berpihak kepada peserta didik. Oke, pada saat ini kami sudah bersama dengan guru kita, yaitu narasumber kita, yaitu Bapak Ferry. Beliau ini merupakan salah satu guru di SD Sidoarjo 4 Salatiga. Beliau ini merupakan guru kelas 6 sekaligus menjadi guru pamong kami dalam PPL PPG Praja PUKSW 2024. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Yang pertama, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana proses Pak Ferry dalam merancang rancangan pembelajaran untuk siswa kelas 6. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk cara saya dalam proses merancang LPP, yang pertama adalah saya akan mempelajari dahulu capaian pembelajaran yang ada di kurikulum pemerintah. Kemudian setelah mempelajari CP tadi, saya akan menurunkan CP tadi menjadi tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran saya buat, saya akan menyusun alur tujuan pembelajarannya, tahap-tahapan pembelajaran dari kegiatan pembuka, isi, penutup, sampai ke kegiatan evaluasi ataupun penilaiannya. Dalam merancang kegiatan-kegiatan tersebut, saya juga akan mempertimbangkan perkembangan pembelajaran anak dari asesmen-asesmen yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi dari itu juga saya juga akan menentukan model, strategi, metode yang sesuai yang bisa saya terapkan, disesuaikan dengan materi pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, dan juga karakteristik anak tersebut. Mungkin itu yang saya persiapkan. Oh iya, satu lagi ya, ada juga saya juga melihat misalnya alat dan media belajar yang perlu saya siapkan untuk mendukung tercapainya tujuan belajar yang saya rumuskan tadi. Mungkin itu. Mungkin biasanya dalam menentukan tujuan belajar itu Pak Ferry mungkin dilihat dari apanya Pak, dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu Pak dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Baik. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan, tujuan pembelajaran tadi saya susun harus berdasarkan dari CP yang ada pada kurikulum. Jadi tidak boleh lepas dari CP yang dari panduan pemerintah tadi. Selain itu, tujuan pembelajaran juga saya lihat dari luasan materi yang ada pada pembelajaran tersebut. Jadi jangan sampai tujuan pembelajaran ini terlalu sulit, kemudian ataupun terlalu mudah. Kita sesuaikan dengan karakter siswa dan juga cakupan materi. Mungkin itu. Lanjut mungkin dari Mbak Syafira. Oke, untuk pertanyaan saya Pak, bagaimana cara Bapak mengajar peserta didik kelas 6 supaya terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas? Baik. Cara saya agar membuat siswa tadi terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran tentunya adalah pemilihan metode ataupun model pembelajarannya. Jadi model pembelajaran yang sifatnya masih teacher center itu biasanya akan membuat anak tadi tidak aktif. Nah, cara membuat aktif adalah mengubahnya menjadi student center. Salah satunya adalah metode-metode pembelajaran seperti problem based learning, kemudian project based learning, kemudian bisa juga kita buat game based learning. Itu akan membuat anak-anak teraktif, tertarik, dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Selain itu, kita juga bisa ajak anak untuk aktif dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab, pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang kontekstual dengan kehidupan anak. Ya. Lalu bagaimana kendala-kendala apa saja yang Bapak temukan di lapangan ketika mengajar peserta didik di kelas ini? Baik. Untuk kendala-kendala yang pernah saya alami dan sering saya hadapi adalah saya menemukan anak-anak dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada anak-anak tertentu yang saya berikan pembelajaran itu dalam satu kali kesempatan itu sudah paham, bahkan kadang baru saya cek aja mereka sudah memahami materi pelajaran karena sudah belajar dari rumah atau dari orang tua. Namun ada juga anak yang sudah saya ajari berkali-kali tetap aja tidak paham. Ya. Untuk mengatasi hal tersebut, tentu saya selaku guru kelas harus menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan khusus pada anak-anak tersebut
bisa di sela-sela jam pelajaran ataupun setelah kegiatan pembelajaran. Dengan membimbing anak tadi setidaknya akan mengurangi gap ataupun pemisah antara pemahaman anak yang tadi yang sudah sangat paham dengan yang belum paham. Dengan harapan anak yang belum paham tadi bisa lebih memperbaiki pemahaman mereka. Kemudian yang kedua adalah perhatian anak yang kurang. Terkadang beberapa anak itu saya jumpai di kelas, ada yang anak yang datang ke sekolah dengan penuh semangat, ada anak yang datang ke sekolah itu sudah dalam keadaan capek, ya mungkin di rumahnya kurang dipersiapkan dengan baik oleh orang tuanya, mungkin belum sarapan, belum apa, tadi malam mungkin tidurnya terlalu malam, tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Nah itu juga menjadi salah satu hambatan saya dalam mengajar. Tentunya melihat anak-anak yang seperti itu di kelas sudah tidak tertarik lagi mengikuti belajar dengan antusias. Selanjutnya itu pengalaman belajar seperti apa yang seharusnya Pak Ferry berikan kepada peserta didik supaya mereka lebih memahami pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Ferry. Agar pembelajaran yang lebih dipahami oleh siswa itu adalah pembelajaran yang tadi ya melibatkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan materi pembelajaran yang tepat, materi-materi yang sifatnya kontekstual dengan kehidupan anak sehari-hari, kemudian yang sedang hangat diperbincangkan, itu pasti akan menjadikan anak itu lebih tertarik dan lebih memahami materi pelajaran. Kemudian tadi sudah saya sampaikan model ataupun metode pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran seperti PBL, Problem Based Learning, ataupun PJBL, Project Based Learning, itu akan meningkatkan pemahaman anak lebih baik lagi. Karena di dalam dua kegiatan atau dua model tadi itu pasti ada kegiatan eksplorasi, yang mengeksplorasi masalah, memahami masalah, kemudian mendiskusikannya ke dalam diskusi kelompok, kemudian sampai memecahkan masalah tersebut, mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Bahkan untuk PJBL itu sampai menghasilkan sebuah produk atau karya. Nah ini saya rasa akan lebih menguatkan pemahaman anak terhadap materi pembelajaran dibanding dengan metode-metode yang konvensional seperti ceramah. Ya. Bagaimana cara Pak Ferry supaya peserta didik mengetahui kekurangan atau hal-hal yang harus diperbaiki selama proses pembelajaran? Ya. Cara saya untuk membantu peserta didik memahami kekurangan-kekurangan ataupun hal yang harus diperbaiki selama proses pembelajaran adalah dengan melakukan kegiatan refleksi di akhir kegiatan pembelajaran. Refleksi tadi bisa kita lakukan melalui refleksi mandiri ataupun bersama-sama. Refleksi mandiri dilakukan dengan memberi anak secari kertas untuk menuliskan apa saja yang mereka sukai dalam kegiatan pembelajaran ini, apa saja yang mereka sudah pahami dalam kegiatan pembelajaran ini, kesulitan apa yang mereka alami dalam pembelajaran ini. Nah, dari hasil refleksi mereka itu, baik itu secara mandiri atau bersama-sama, kita sebagai guru kelas bisa memberikan umpan balik kepada hasil refleksi tersebut dengan memberikan saran ataupun masukan kepada anak atau peserta didik agar memperbaiki cara mereka, atau kita juga bisa memperbaiki strategi kita dalam pembelajaran supaya menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya bagaimana dapat membimbing peserta didik dalam evaluasi pembelajaran? Ya. Cara saya dalam membimbing kegiatan evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, saya biasanya akan memberikan pemahaman anak tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Misalnya saya akan melakukan penilaian dengan cara evaluasi tertulis ataupun dengan evaluasinya praktek. Bentuk-bentuk evaluasi seperti apa saya berikan kepada siswa, saya beritahukan. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan kriteria ketuntasan minimal. Jadi dengan anak itu mengetahui batas KKM-nya minimal segini. Nah, anak-anak lebih terpicu semangatnya, berarti minimal saya harus seperti ini agar bisa mencapai atau menghasilkan penilaian yang bagus.
tadi ya, dengan cara memberi gambaran tentang kegiatan evaluasi seperti apa, KKM minimalnya seperti apa, sehingga bisa mereka terpicu. Kemudian rubriknya, kalau misalnya nanti penilaiannya dengan cara praktek wawancara misalnya, ada sikapnya saat wawancara, ekspresi wajahnya, nah itu juga boleh. Dengan begitu anak akan lebih memahami cara mereka memperoleh hasil yang baik saat penilaian. Kalau tertulis, terkadang juga kita jumpai anak-anak yang menemukan kesulitan saat menemukan kata-kata sulit di dalam soal. Nah, itu kita juga bisa bantu untuk memahamkan kepada siswa arti kata-kata sulit dalam soal tersebut, sehingga mereka memahami soal sebelumnya. Selanjutnya Pak Ferry, bagaimana Pak Ferry mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar pengetahuan sebelumnya dan minat pada peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan? Untuk mengetahui atau memberikan memfasilitasi perbedaan gaya belajar, kemudian kebutuhan peserta didik, motivasi belajar mereka, bahkan pemahaman mereka tentang materi sebelumnya. Nah, itu kita bisa lakukan tadi dengan cara asesmen diagnostik awal. Asesmen baik itu berupa asesmen diagnostik kognitif ataupun non kognitif berupa gaya belajar. Nah, dari asesmen tadi kita akan tahu anak-anak ini ada yang cenderung gaya belajarnya auditori, ada yang cenderung visual, ada yang cenderung kinestetik. Nah, kita bisa melakukan atau memfasilitasi mereka dengan memberikan diferensiasi kegiatan pembelajaran, baik itu konten, proses, sampai ke produknya. Kalau diferensiasi konten, kita bisa menyediakan konten pembelajarannya itu sumber belajarnya yang bervariasi. Ada video pembelajaran kita sediakan, PowerPoint kita sediakan, textbook kita sediakan, bahkan kita juga bisa memberikan secara ceramah pun juga boleh, tidak harus ceramah, tidak boleh tidak ya, tapi juga boleh dengan berceramah itu untuk melengkapi konten-konten yang ada. Kemudian ada diferensiasi proses, kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda. Anak kinestetik dengan misalnya praktik pembelajaran dengan cara eksperimen, mereka akan tertarik gambar atau apa, tertarik. Kemudian yang auditori dengan diskusi, ya, diskusi kelompok. Untuk yang visual dengan cara menulis atau membaca buku seperti itu juga bisa. Dan terakhir adalah diferensiasi produk. Nah, kita memberikan keluasan kepada siswa, tapi tetap kita yang menentukan produknya seperti apa. Kalau bisa menyesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki. Boleh dengan membuat poster, boleh dengan bercerita, boleh dengan presentasi dan lain sebagainya. Nah, itu saja. Nah, Pak Ferry, biasanya kan kalau sebelum memulai pembelajaran, Pak Ferry menyusun modul ajar nih ya. Ketika pelaksanaan pembelajarannya, terkadang kan tidak sesuai di lapangan, itu berbeda dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Ferry. Nah, bagaimana Pak Ferry memberikan solusi atau cara menyesuaikannya itu seperti apa? Baik, terkadang kalau kita sudah menyusun rencana pembelajaran dengan baik, itu terkadang ada aja kendala yang ditemui di jalan. Kadang-kadang sudah membuat PowerPoint bagus, sudah membuat video bagus, tiba-tiba mati listrik. Tentunya kita harus memiliki rencana cadangan, ya. Paling bagus kita harus memiliki rencana cadangan sejak awal kita membuat rencana pembelajaran tersebut. Jadi kita sudah mengira-kira nih kalau mati listrik gimana ya? Wah, kita harus mempunyai rencana cadangan. Misalnya dengan menggantinya dengan textbook, kita sediakan textbook juga yang sudah cetak misalnya, ataupun kita ganti setidaknya paling minimal lah kita bisa menggantikan dengan ceramah kita. Nah, itu paling minimal ya. Syukur punya cara yang lain supaya bisa belajar tadi tetap tersampaikan dengan baik, anak-anak tetap antusias meskipun terkadang ada kendala yang kita hadapi. Jadi siapkan rencana cadangan. Yang terakhir Pak, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik dalam pembelajaran di kelas? Ya, untuk pembelajaran yang paling baik menurut saya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tadi ya di kelas adalah
tadi sudah disampaikan saya berkali-kali, yaitu model atau metode yang di dalamnya ada kegiatan eksplorasi, ada kegiatan diskusi, pemecahan masalah, sampai presentasi hasil. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu insya Allah pemahaman anak itu kan lebih optimal karena mereka dibiarkan dilibatkan dalam pembelajaran, dibiarkan untuk bagaimana memecahkan masalah mereka sendiri, ya. Meskipun guru tetap menjadi fasilitas pembelajaran atau fasilitator, tetapi anak yang terlibat paling utama dalam kegiatan pembelajaran ini. Dengan metode atau model pembelajaran tersebut, saya rasa itu model atau metode pembelajaran yang paling bagus untuk meningkatkan pemahaman siswa. Ya. Cukup Pak. Baik, setelah kami simpulkan ya Pak, ternyata menjadi guru yang ideal dalam merancang pembelajaran itu tahapannya banyak ya Pak. Misalnya kita memahami KIP, TP, lalu kita membuat skenario pembelajaran, langsung kemudian membuat asesmen yang efektif. Nah itu ternyata pengetahuan yang paling penting, mendasar bagi seorang guru nih Pak ya. Lalu kemudian cara kita mengolah kelas, pemilihan metode, strategi, ternyata itu juga cukup harus kita kuasai. Nah dengan demikian mungkin itu bisa menjadi wawasan bagi kami ya Pak sebagai calon guru, tentunya bagaimana menjadi guru yang ideal dalam merancang pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Pak Ferry. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah Sama-sama. berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalamannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.